menantikan Kristus dalam pengharapan. Dasar perenungan kita di dalam Minggu Advent ini, kita sedang mempersiapkan untuk besok memasuki Minggu Advent yang kedua. Ya, kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, ayat firman Tuhan ini ketika kita baca tidak mudah untuk dipahami bila kita hanya terfokus pada ayat yang ke-19 ini saja. Karena ayat ini justru menjelaskan bagian ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18 tentang kebangkitan Kristus dan juga meneruskan kepada ayat-ayat berikutnya, ayat 20 ya, di dalam perikop itu. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 15 ini, maka kita dapat memahami bahwa menaruh pengharapan kepada Kristus itu tidak salah. Justru itu adalah yang diinginkan oleh Tuhan, oleh firman-Nya bagi kita. Tetapi terjadi ada kesalahan di dalam kehidupan banyak orang Kristen karena menaruh pengharapan dikatakan di sini hanya pada perkara-perkara duniawi saja. Bahkan sampai tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Kristus itu sudah bangkit. Jadi itu sebabnya di sini Rasul Paulus menyampaikan ini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bukan malah beruntung, tetapi kita malang. Kalau kita hanya membatasi pengharapan kita pada perkara-perkara yang duniawi. Kita ada di dalam Minggu Advent, ya. Dan berdasarkan tahun gerejawi yang diatur oleh gereja itu menunjukkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang Kristen dalam 1 tahun itu sudah masuk di dalam pengalaman-pengalaman bersama dengan Kristus. Maka di 4 minggu menjelang kelahiran Kristus ini kita dibawa untuk memahami dan juga mengalami apa makna dari penantian dan pengharapan di dalam Kristus itu. Nah, inilah yang mau kita renungkan pada malam hari ini bersama-sama dan nanti kita dapat mendiskusikannya lagi lebih jauh. Kebenaran firman Tuhan ini dapat kita lihat dengan pelajaran yang pertama diajarkan bahwa dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Karena dikatakan tadi dengan jelas, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka tidak ada dasar lain selain daripada Yesus Kristus yang menjadi pengharapan kita. Sebuah penantian tanpa pengharapan, maka itu menjadi penantian yang kosong. Tetapi bila penantian itu ada di dalam pengharapan, bahkan kepastian, maka pengharapan kita menjadi pengharapan yang memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Kalau kita membaca dalam ayat ini, maka jelas ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dasar pengharapan kita adalah Kristus itu adalah bersyarat. Kalau kita meletakkan dasar kita pada pengharapan akan Kristus, dia akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita dan cara kita beribadah. Pemahaman itu akan muncul dalam keseharian kita terus-menerus. Karena ini bersyarat, mau tidak mau. Beberapa terjemahan dan juga kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, ini menunjukkan kalimat bersyarat. Syaratnya adalah kebangkitan Kristus. Pengharapan tanpa kebangkitan Kristus, penantian tanpa kebangkitan Kristus, maka penantian kita sia-sia. Karena itu Rasul Paulus menjelaskan dari dalam pasal ini, dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-11 ya, tentang kebangkitan Kristus. Karena itulah syaratnya bagi kita. Nah, ketika kita memahami ini sebagai syarat bahwa kebangkitan Kristus itu adalah dasar pengharapan kita,
yang memberikan kita jaminan, maka pilihan itu akan memberikan akibat. Sama seperti kalau kita disediakan makanan atau buah yang kita senang, yang kita sukai. Ada buah apel, ada buah mangga. Kalau kita senang buah apel, maka kita memilih apel, maka mangga saya tidak pilih. Karena saya memilih pilihan yang saya senang. Jadi ada akibatnya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan bahwa ketika kita memilih Kristus adalah pengharapan kita, maka itu akan memberikan akibat, dampak. Dampaknya di mana? Dampak dalam kehidupan iman percaya kita. Kalau dasar kita adalah Kristus, maka tidak ada yang dapat menggoyahkan atau bahkan merampas kebenaran itu dari kehidupan iman percaya kita. Karena dasar kita ini teguh. Dan bukan hanya teguh, saudara. Dasar kita adalah dasar yang kekal. Yang disampaikan oleh Allah sendiri, oleh firman Allah. Maka percaya kepada Kristus membuat kita tidak akan tergoyahkan. Baik di sini dan kini, maupun sampai kita bertemu dengan Kristus sendiri. Karena jaminannya sudah jelas. Ya. Nah, kalau kita membaca keseluruhan ini di dalam 1 Korintus, maka Rasul Paulus ingin menunjukkan dasar pengharapan itu kita terima hanya karena kasih karunia Allah. Yang ukurannya adalah pemberian Kristus. Apa yang diberikan Allah kepada Kristus, itulah yang kita terima sebagai pengikut Kristus. Jadi kasih karunia-Nya dicurahkan kepada Kristus, maka dari Kristus kita menerima kasih karunia itu. Semua ukuran kita adalah Kristus. Kalau kita mengukur kasih karunia itu dengan materi, maka berarti ukuran kita bukan pemberian Kristus. Ukuran kita hanya perkara-perkara duniawi. Ya. Ukuran kita hanya materi. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa dasar pengharapan kita adalah karena kasih karunia yang diberikan Allah di dalam Kristus. Maka semua yang kita alami pada saat ini, meskipun mungkin ada keadaan-keadaan yang sulit dan menderita menurut ukuran kita, tapi di dalam ukuran Kristus itu adalah kasih karunia. Sehingga kita bersyukur, ini firman Tuhan mengajarkan supaya kita tidak lepas dari dasar itu. Pengharapan itu digambarkan seperti jangkar, ya, sauh yang kuat. Jadi sedalam apapun laut itu, ketika jangkar itu sudah dilepaskan dan dia sampai kepada dasar laut atau dasar sungai, maka jangkar itu akan menancap dan mengikat di dalamnya. Maka pada waktu ada gelombang, ada ombak, ada tiupan angin, jangkar itu menjadi pengikatnya. Dan dia akan tetap kuat. Dalam kasih karunia Allah, mari kita tetap melekat pada pemberian Kristus, bukan pada pemberian dunia ini. Ya. Kalau pemberian dunia ini hanya sementara, saudara. Kita bisa senang kalau kita sedang ada uang, kita bisa senang kalau kita naik jabatan, kita bisa senang kalau kita diberkati Tuhan. Tapi senang dan susah itu pasti akan bersatu, akan ada masanya. Maka kita tidak dapat mengukur dengan ukuran-ukuran yang sementara itu. Mari kita ukur pengharapan kita dengan jangkar yang kuat ini, dengan sauh yang kuat di dalam ukuran Kristus. Itu yang pertama kita lihat. Yang kedua, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kemalangan manusia tanpa Kristus itu sudah jelas. Manusia tanpa Kristus mengalami kemalangan. Bahkan dari ayat ini kita dapat mengerti, meskipun dia percaya kepada Kristus, tapi kalau dia tidak percaya kepada kebangkitan Kristus dan kedatangan Kristus nanti menjemput kita orang percaya, itu juga adalah kemalangan. Tidak mengalami ikatan batin dengan Kristus. Nah, ini menunjukkan kepada kita jelas ada keterbatasan kita manusia. Manusia yang malang ini, kita yang malang ini adalah orang-orang yang terbatas. Terbatas dalam segala hal. Dan yang paling jelas, kita terbatas dalam hal
waktu dan usia. Tidak ada yang dapat melampaui waktu dan usia yang sudah ditentukan diberikan Tuhan kepada dia. Ada seorang yang sudah lanjut usia, dia tidak mau lagi dipanggil sebagai orang tua katanya karena dia ingin merasa muda. It's okay. Nah, itu hanya sebuah panggilan. Ya. Tapi apakah usia itu dapat dibatasi atau ditiadakan sehingga supaya kita tetap awet muda? Kita semua terbatas. Ya. Kadang-kadang kita terpengaruh terlalu dengan sinonim atau sebutan-sebutan ya, yang membuat kita justru menunjukkan betapa terbatasnya kita. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari pengertian bahasa, ya tidak ada yang awet muda, yang ada itu adalah awet tua. Karena kemudaan itu pasti akan hilang, ya. Tidak ada yang awet, ya. Tetapi justru akan kita menuju kepada tua. Maka kalau tanpa Kristus itu akan menjadi kemalangan. Betapa malangnya kita. Nah, yang menyedihkan dijelaskan oleh firman Tuhan ini, kemalangan kita bukan hanya di dunia ini, tapi kemalangan kita juga di surga. Di surga kita tidak mendapat bagian yang diberikan oleh Allah kepada Kristus, tidak menjadi bagian kita. Betapa malangnya kita. Kita capek menjadi pengikut Kristus atau mengaku pengikut Kristus, mengaku kita Kristen, tapi kita tidak mendapat bagian. Betapa malangnya kita dalam hidup ini. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan bodoh, ya. Kita termasuk orang-orang yang bodoh di dunia. Waduh, kalau sampai firman Tuhan katakan kita bodoh, ya. Semoga itu tidak terjadi dalam kehidupan iman percaya kita. Tapi ini ditegaskan kepada kita supaya kita menjadi sadar bahwa kita ada dalam waktu dan batas-batas yang tidak dapat kita lampaui kalau kita tidak memiliki Kristus. Yang ketiga, ini menunjukkan kepada kita, kemalangan kita itu justru menunjukkan bahwa kita dikalahkan oleh dunia, oleh duniawi, perkara-perkara duniawi. Ketika kita berharap, punya pengharapan kepada Kristus, kalau kita tidak tetap melekat dan memandang kepada Kristus, maka dunia ini akan mengalahkan kita. Termasuk pikiran-pikiran di dalamnya. Pikiran-pikiran duniawi. Itu akan terus mengintimidasi, menekan kita, supaya kita menjadi pecundang, bukan lagi pemenang. Tapi firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Kita tidak dapat dikalahkan oleh dunia ini karena kita memiliki Kristus. Orang yang tidak memiliki Kristus, tanpa Kristus, hidupnya tanpa tujuan. Betapa malangnya, saudara. Kita di dalam Kristus, kita memiliki Kristus, maka hidup kita adalah hidup yang memiliki tujuan Kristus. Bukan hanya tujuan kita sendiri, tetapi tujuan yang sudah diberikan Allah di dalam Kristus. Sehingga kita tahu kemana kita akan pergi. Dan bersama siapa kita pergi. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan lagi berpikir dengan cara-cara duniawi ke belakang. Tapi Tuhan ingin mengingatkan kita berpikir, dikatakan oleh firman Tuhan, kita mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Supaya kita jangan ada dalam kemalangan dunia ini. Karena hidup kita, tujuan kita adalah Kristus. Nah, saya ingin sharing ini, bagian ini kepada kita pada malam hari ini, untuk kita lanjutkan di dalam diskusi kita, ya, mengenai Advent dan minggu-minggu Advent yang kita sedang lewati sekarang. Bagaimana kita tetap menantikan Kristus di dalam pengharapan yang benar, di dalam janji-janji dan juga kekuatan yang diberikan oleh firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.